Draupadi saat dia lagi mens dipaksa menghadapi para raja berhadapan dengan para Pandawa, Kaurawa, dan semua laki-laki di Hastinapura. Draupadi hanya menggunakan kain putih dan rambutnya tergerai. Ia seharusnya beristirahat karena sedang datang bulan, namun ia dipaksa oleh para Kaurawa untuk tampil di hadapan mereka. Di sana Draupadi bertanya pada laki-laki di hadapannya, "Kalian berani mengganggu seorang perempuan yang sedang mens? Apakah kalian takut hujan tidak akan tiba? Apakah kalian takut musim-musim tidak akan berubah?" Darah dari datang bulan Draupadi yang menetes di lantai istana kemudian dibayar dengan pertumpahan darah jutaan orang dalam perang epik Mahabharata. Mari kita bahas menstruasi dan kaitannya dalam agama Hindu. Ini adalah bahasa agama. Menstruasi dalam bahasa Sanskerta adalah ritu, dan kata yang sama digunakan untuk pergantian musim. Tubuh adalah cerminan dunia, dan siklus menstruasi yang dialami perempuan juga ada di alam sebagai pergantian musim. Tapi kalau menstruasi dianggap alami dan sakti seperti ini, kenapa perempuan pas haid tidak boleh masuk ke pura? Pertama-tama, harus kutegaskan bahwa agama Hindu adalah agama patriarki yang mendewakan laki-laki, dan yang menganggap perempuan sebagai objek. Ini terlihat dalam Weda, juga dalam Dharma Sastra atau peraturan Dharma Hindu, dan tercermin di komunitas-komunitas Hindu baik itu di India, Nepal, ataupun di Bali. Dalam Rigveda ada kisah tentang Dewa Indra yang membunuh Vritra. Namun dalam Purana Vritra dikatakan sebagai seorang Brahmana, dan pembantaian Vritra oleh Dewa Indra dikatakan sebagai dosa besar karena telah membunuh seorang Brahmana. Dosa ini menghantui Indra, dan Dewa Indra membagikan dosa ini sebagai berkah. Bumi, tumbuhan, air, dan perempuan diberikan berkah untuk menjadi sumber kehidupan. Tetapi akibat dosa Dewa Indra, perempuan sebagai sumber kehidupan juga harus mengalami mens setiap bulan. Mens dan alat vital feminin dianggap kotor. Menurut Rigveda, Dewa Indra menolak untuk lahir dari vagina ibunya. Memilih untuk lahir langsung dari perut ibunya saja agar tetap bersih. Tapi agama asli India sebelum paham Weda menyebar adalah agama yang berfokus pada pemujaan Tuhan sebagai sang ibu ilahi. Jadi agama Hindu adalah agama patriarki yang berkembang di India yang agama aslinya memuja perempuan. Karena itu ada banyak kisah-kisah yang kontradiktif. Para elit laki-laki Hindu menganggap wanita kotor, tapi rakyat India menganggap perempuan sebagai sang ibu yang layak dipuja. Hingga banyak aliran Hindu yang berkembang yang berfokus pada pemujaan Dewi Durga dan perwujudan feminin lainnya. Sering sekali kita melihat orang Hindu di India menggunakan bubuk merah di kepalanya. Dan bubuk merah ini juga biasanya dipakai di kuil-kuil di India. Ini adalah simbol dari darah. Darah juga dipersembahkan dalam pemujaan Dewi. Dan persembahan darah kepada Dewi adalah persembahan terbaik karena kita mengembalikan darah yang hilang oleh Dewi Bunda selama siklusnya. Dan di India bahkan ada kuil yang memuja Yoni Dewi Durga yang juga mengalami mens setiap musim hujan, di mana air yang mengalir dari Yoni tersebut dianggap suci. Di tempat-tempat lain perspektif terhadap perempuan berbeda. Di Bali misalnya, tarian rejang, sangyang dedari, dan beberapa bentuk seni lainnya melibatkan gadis yang belum tersentuh oleh menstruasi. Mereka dianggap lebih murni. Penduduk asli Jawa Bali adalah suku Austronesia, dan mereka juga secara umum memandang menstruasi sebagai sesuatu yang sakral dan sekaligus berbahaya. Di Nepal, gadis yang belum mengalami mens bahkan dianggap sebagai perwujudan sang dewi. Selain Bali dan Nepal, ada banyak adat-adat lainnya di seluruh dunia yang memandang mens sebagai hal yang tabu, hal yang kotor. Tetapi pada saat yang sama, yoni atau alat vital feminin ditemukan di tempat-tempat suci. Yoni bersama lingga misalnya menjadi simbol dari kesuburan. Bentuk yoni menjadi tempat di mana air suci atau api ditempatkan. Yang menganggap mens sebagai hal yang kotor atau cuntaka adalah laki-laki. Dan peradaban ini yang berbasis perspektif laki-laki. Karena mens juga berbahaya, ia adalah sifat penghancur. Saat perempuan dengan mens menghadapi orang lain, ia membawa energi penghancuran kosmik yang digambarkan sebagai Dewi Kali. Karena itu, saat Draupadi dipaksa berhadapan orang lain, saat ia lagi mens, ia membawa kehancuran bagi mereka. Mens bukan hal yang kotor, mens sangat sakti dan berbahaya, karena itu ia ditakuti. Darah mens juga dipercaya disukai oleh makhluk-makhluk alam bawah, karena mens adalah pemutaran energi yang berarah ke bawah. Dari sudut pandang Hindu, tubuh kita memiliki energi atau prana, dan prana ini mengalir di tubuh kita. Ini adalah darah kita yang membawa kehidupan, membawa oksigen. Ini adalah pemutaran energi yang normal. Saat kita ke pura atau melakukan ibadah, kita mengarahkan aluran energi itu ke atas untuk menghubungi diri dengan semesta. Cakra yang berlokasi di ubun-ubun dipercayai sebagai titik temu energi kita dengan energi kosmik.
Ini adalah titik di mana amerta atau bindu masuk ke dalam tubuh kita. Sembayang membutuhkan pemutaran energi yang mengalir ke atas, sedangkan saat haid pemutaran energi mengalir ke bawah, darah keluar dari tubuh. Karena itu perempuan yang sedang datang bulan tidak boleh sembayang atau masuk ke tempat sembayang, karena energinya mengarah ke bawah. Sedangkan sembayang adalah pengaliran energi ke atas. Tapi bukannya semua jenis darah tidak boleh masuk ke pura? Iya, karena darah yang menetes ke tanah di pura merupakan persembahan, sebagai bagian dari butiatnya atau penghormatan pada alam bawah. Mau kamu yang jadi timbal, kamu yang dikorbankan. Tapi zaman sekarang kan mens nggak berarti akan menetes juga ya, dan kalau ada luka kan bisa ditutup pakai Hansaplast juga. Ada satu lagi alasan yang penting kenapa perempuan yang sedang mens tidak boleh sembahyang. Kalau dipikir-pikir, perempuan Bali itu selalu sibuk, apalagi dalam bidang upacara. Mereka yang biasa nanding banten, mereka selatinya, dan mereka yang mengkorbankan banyak waktu untuk nayah. Dan biasanya upacara keagamaan tuh pas mereka cuti dari kerjaan harian mereka atau dari kewajiban rumah tangga mereka. Jadi kalau dipikir-pikir, perempuan Bali nggak pernah libur. Pas mereka datang bulan, diberikanlah kesempatan untuk mereka sesungguhnya libur dan istirahat. Jadi mudah-mudahan sekarang kita semua dapat lebih mengerti larangan perempuan yang sedang datang bulan berasal dari mana, dan bahwa ada banyak faktor secara skala dan niskala. Dan bahwa faktor-faktor tersebut tidak sembarangan dibuat, bukan hanya sekedar kearifan lokal, tapi memang juga berdasarkan kitab suci.